Subscribers yang berbahagia, hari ini kita jumpa dalam suasana yang indah dan semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya ditanya sama beberapa subscribers juga tentang menanggapi adanya RDP antara Pak Mahfud MD, Menko Polhukam dengan DPR. Yang ditanya oleh subscribers itu kedudukan dari pemerintah dengan DPR. Pemerintah dengan DPR itu kedudukannya bukan subordinasi. Jadi artinya sejajar. Jadi antara legislatif, DPR sama pemerintah itu sejajar. Nah, yang mengherankan para subscribers itu yang bertanya itu, menurut saya itu memang ke satu tempo membingungkan kita juga ya. Kok setiap kali ada RDP ada serang menyerang, terus ada semacam ketidaksukaan di situ. Nah, ini yang menurut saya kurang pas ya. Kenapa kurang pas? Karena fungsi DPR itu adalah mengontrol dari kinerjanya pemerintah. Nah, khususnya di Komisi 3 yang sepanjang saya tahu, Komisi 3 itu mengawasi penegakan hukum. Jadi mengawasi di bidang hukum ya, PPATK di bawah ya, BPK, polisi, jaksa, ya semua lembaga penegak hukum itu semua diawasi oleh DPR. Nah, dalam suasana antara rapat RDP itu terlihat bukan RDP kelihatannya. Itu kayak saling menyerang ya. Ini yang menurut saya harus dikoreksi. Harus ada tradisi baru gitu loh. Tradisi baru yang harus dikembangkan antara pemerintah sama DPR ini ketika itu dipertontonkan kepada rakyat. Rakyat jadi bingung ini. Kalau ada yang marah-marah, ada seolah-olah nyuruh dan lain sebagainya, itu kan hubungannya jadi kurang bagus secara kelembagaan. Nah, DPR di sini sebenarnya menurut saya itu harusnya berterima kasih dengan adanya informasi-informasi yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk pengawasannya tadi. Contoh misalnya ada informasi, ada TPPU. Menurut saya harus cepat ya. DPR harus menggali, mencari tahu, dirangkul, yang memberikan informasi digali serta dibuka seluas-luas kepada masyarakat serta ditindak. Nah, di dalam perkembangannya itu saya melihat bahwa yang disebut oleh Pak Mahfud MD itu adalah dugaan adanya TPPU yang belum tentu juga korupsi. Saya setuju itu ya. Kadang-kadang ya kita mesti tahu juga bahwa TPPU itu punya undang-undang sendiri. Tapi TPPU lahir karena ada kejahatan. Kejahatan dari mana? Ya bisa dari korupsi, bisa dari perdagangan orang ya, human trafficking, bisa juga dari perjudian, bisa dari narkoba, bisa juga dari abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan ya dari seorang pejabat. Nah, yang di Tenggara itu ada 69 kalau tidak salah dalam berita itu pejabat Menkyu yang diindikasikan adanya terlibat di dalam transaksi dari 2009 sampai 2022 senilai 349 triliun itu, ya itu mesti digali. Karena apa? Karena memang betul yang kata Pak Mahfud itu ada TPPU. TPPU itu kan jenisnya macam-macam ya. Kita bisa dengar tuh antara lain ya menyamar-nyamarkanlah asal-usul uang. Menurut saya memang harus dibuktikan ya. Itu yang terjadi seperti itu harus dibuktikan dulu. Hanya saja TPPU-nya tetap harus disidik seperti itu. Kenapa? Karena TPPU itu undang-undangnya sendiri. Nanti kalau pertanyaannya itu apakah TPPU menunggu ada predikat crime-nya dulu ataupun tindak pidana utamanya dulu? Oh, tidak perlu. Harus berjalan secara simultan, itu bisa seperti itu. Kalau TPPU-nya itu nanti berbarengan dengan pidana pokok terbukti, ini pasti juga terbukti. Ini yang perlu kita tahu bahwa perjalanan kasus seperti ini kita mesti betul-betul mempercayakan kepada pemerintah kita memang betul-betul punya tekad untuk membereskan ataupun membongkar sejelas-jelasnya kasus seperti ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita semua, dan kita tahu, kita berharap ke depan niat baik dari DPR sama pihak pemerintah ini kita mesti sambut baik untuk kemaslahatan kita semua, untuk kesejahteraan rakyat kita dan kemakmuran negara kita. Terima kasih, terus semangat dan sukses.